banyak kan ada yang ngomong, wah kemarin aja bawa degradasi, sekarang naik Liga 2 balik lagi. Ya, kembali lagi di channel YouTube-nya Mister Gawang. Kali ini kita ditemani oleh Okta Tiara akan jalan-jalan ke kota mana? Kroya. Ke Kroya. Kita akan coba wawancara ataupun interview dengan seorang pemain PSS yang juga banyak di request oleh para Cilacap fans. Dia adalah siapa? Tumin atau sering disebut juga dengan Arif Yulianto. Mau lihat keseruannya seperti apa? Ayo ikuti kita. Teriakan suara lantangmu, jadikan penyemangat dalam. Ya, kita udah mulai di perjalanan ya. Nanti menuju ke Kroya perjalanan ditempuh kurang lebih antara berapa? 45 menit ya. Ya, dari kota Cilacap ke Kecamatan Kroya kurang lebih 45 menit. Kita nikmati perjalanannya seperti apa Kabupaten Cilacap di ujung timur. Bergandeng tangan demi cita-cita kita, berjuang untuk sebuah impian, untuk menjadi juara. Ya, saat ini kita udah berada di kediaman dari Arif Tumin. Mari kita temui aja tuan rumah. Ayo, ikuti. Halo Mas Arif Tumin, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, nama saya Arif Yulianto, tapi saya biasa dipanggil dengan nama akrab panggilan Tumin. Saya sekarang masuk usia 25 tahun. Saya lahir di Dusun Karangreja, Kecamatan Kabunganten, Kabupaten Cilacap. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Moto hidup saya sangat suka dengan tantangan. Maka disitulah saya bekerja keras, pantang menyerah, dan berdoa adalah kunci kesuksesan. Dan misi saya ingin membawa PSS Cilacap, tim tanah kelahiran saya, untuk promosi lolos ke Liga 1 nantinya. Mas Tumin nih, kegiatan selama libur kompetisi ini apa aja nih kegiatannya? Selama kegiatan libur kompetisi ini, saya kegiatannya itu pasti jaga kondisi. Itu pasti, terutama jaga kondisi, tetap latihan intinya meskipun dengan pandemi ini, dengan virus-virus yang nggak jelas ini intinya Tetap ada latihan. ya tetap jaga kondisi. Dan yang kedua pasti dengan apa ya, buah hati saya yang baru, intinya yang baru lahir intinya setelah misalkan pagi saya nyuci ya, pakaian popok wah, ini bapak yang nyuci, setelah Oke. itu baru latihan. Nah, setelah latihan fisik sendiri ya, keliling kampung sini. nah jogging terus depan rumah, speed, skipping biasa, juggling main bola. Nah, terus setelah latihan sama anak Ngumpul kembali ke keluarga. ya sama anak, nanti terus sambil saya masalahnya di situ saya belajar bisnis, Mas. Oh, ada bisnis sampingan lagi. Saya bisnis online. Oh, jual beli online. Alat-alat olahraga ya, offline ya, online juga. Ya kalau misalkan itu saya karena saya punya impian di situ. Saya di situ sebagai pemain bola juga pengen punya usaha lain. Di bisnis sepak bola juga. Ya intinya usaha lain seperti Sepatu. toko intinya untuk olahraga. Masalahnya saya kan suka olahraga. Iya. Semua olahraga saya suka. Makanya itu saya ingin selain main bola saya punya usaha bisnis seperti toko. Ini udah berjalan sekarang. Ya dari sekarang itu memang saya sedang mencari pelanggan. Dan pelanggannya itu lewat online biar lebih tahu gitu. Di situ saya maksudnya intinya pengen nggak harus fokus ke
sepak bola, intinya saya fokus sepak bola, tapi karena saya, liga sedang berhenti seperti ini harus saya punya- memikir otak untuk Nah. tetap berjalan ya. membanding setir mas. Oke, mantap. Ini awal mula pertama kali Mas Tumin itu terjun di dunia sepak bola profesional itu kapan? Ya, awal saya terjun di sepak bola itu pertama itu dari hobi. Hobi saya. Memang udah suka sepak bola dari kecil ya? Ya, dari kecil itu hobi saya itu main bola. Nah, waktu itu memang saya punya keinginan punya SSB. Oh, pernah ikut Iya, SSB? Iya, waktu itu saya punya keinginan itu waktu masih SMP. Hmm. SMP terus SMA aku di situ aku pengen punya SSB dan pengen menjadi pemain bola intinya. Iya. Hobi saya masalahnya pemain bola hobi saya. Iya. Nah, setelah itu tapi dari keluarga saya nggak ada yang tuju. Untuk menjadi seorang pemain nggak sepak ada yang bola? tuju. Oh, Tapi di situ untung paman saya yang dukung. Waktu itu waktu masih SMA saya ikut SSB di Bojong. di Bojong, Bojong Kapunganten. Iya, Bojong Kapunganten, Timur Pufo itu. Berarti masih satu kecamatan ya? Kan Mas Tumin itu memang kelahiran Kapunganten? Iya. Di situ aku ikut SSB. Ya intinya baru ya anak pedesaan lah, intinya punya SSB kan senang ini sebagainya, apalagi saya hobinya main bola. Nah, terus setelah itu saya dipanggil sama temen wasit. Wasit, Tapi dengan itu lihat dengan kamu ada bakat kamu ada bakat, kamu lebih baik ikut sekolah bola Cilacap yang lebih ini ya yang berarti ada ya? itunya yang lebih Lisensi lah. Nah, setelah itu saya pikir-pikir dulu tapi keluarga nggak ada yang setuju, mau gimana ini. Nah, setelah itu saya pikirkan sama paman saya yang ngerestuin saya main bola. Langsung yaudah kamu selesai sekolah lanjut sekolah bola yang itu lebih tinggi, masuk ke SSB ya. Nah, waktu itu SMA udah masuk SSB saya. SMA itu. Setelah itu terus saya ngomong sama yang wasit itu, saya ngomong, "Yaudah Mas." Siapa itu wasit, masih inget? Itu kan awal mula karir Ya, masuk. itu waktu itu yang ngajak saya itu Mas Olik. Oh, Mas Olik. Iya, wasit Cipari, orang Cipari. Diajak Iya, ke saya SSB diajak. itu ya, ikut Ya waktu itu, "Min, kowe anak bakat, Min. Kowe anak bakat." Terus ngapa ora terusna eman-eman bakatmu. Tapi keluarga aku ora nasi tuju aku main balik Mas. Wis ora apa-apa wis tek rawangin aku. Mas Olik itu. Waktu itu. Ya wis Mas, aku tak pikir-pikir kambi liliku sih. Nah, setelah itu saya sama teman saya itu lilik saya langsung, "Yaudah, kamu sekolah bola, masalah biaya saya yang tanggung." Oh, paman gitu ya. Terus setelah itu saya ikut Puslat Cilacap itu. Puslat. Nah, di situ saya lebih semangatnya lagi. Itu waktu Mas Olik itu bilang, "Min, Puslat iku pemain gue lu sing musuh kowe sing di kalahna nang kowe sing ngalahna kowe wingi." Lah di situ aku suka pemain-pemain yang ngalahkan aku itu. Waktu di Bojong? Waktu lihat saya main Tarkam di. Oh, pernah ikut Tarkam juga. Awalnya itu Tarkam, Mas Olik itu lihat saya. Awalnya Tarkam. Pemain itu yang ngalahkan waktu di Tarkam Iya, itu pemainnya di Puslat semua itu latihannya. Oh iya Mas, aku pengen seperti itu. Aku pengen sing pemain kayak iku. Nah, setelah itu aku ikut Puslat. Ya itu, di Puslat saya intinya punya keinginan lebih. Oh, dari Puslat banyak pemain yang di liga, banyak yang di pemain profesional. Aku pengen seperti dia. Intinya saya di situ aku timbul semangat lagi. Motivasi ya. Motivasi. Terus di situ keluarga saya mulai mendukung saya di situ. Mulai mendukung saya, terus ya itu lebih semangat lagi untuk jadi pemain profesional. Kapan pertama kali masuk PSCS? Seperti apa sih prosesnya? Kok bisa diterima di PSCS Cilacap? Saya pertama kali ikut PSCS awalnya ya. Iya, Awalnya itu saya yaitu dari Puslat itu. Puslat itu waktu itu Mas Alip pegang namanya Puslat itu pelatihnya Om Alip. Saya manggilnya Om Alip. Dari Puslat Iya, Cilacap. Puslat Cilacap. Nah, setelah itu Om Alip itu pegang
Persibangga Purbalingga Ya, pernah. 2015 itu. Nah, tapi itu untuk persiapan Piala Bupati di Cilacap. Bupati Cup Cilacap, Nah, ya. waktu Iya, itu pernah. 2015 itu. Nah, setelah itu saya dibawa ke sana ya sama anak-anak buahnya Om Alif itu yang dari Puslat, dibawa ke sana Purbalingga. Setelah itu main Bupati Cup di Cilacap. Nah, setelah itu pas lawan PSTS Cilacap Purbalingga. Nah, waktu itu Purbalingga PSTS Cilacap itu kebanyakan itu pemain senior dari Puslat. Ya, Said, Wendra, itu ternyata dari Puslat itu. Udah di PSS. Udah PSTS waktu itu. Nah, setelah itu Om Alif itu bilang kan, "Dah, kalah intinya nggak apa-apa, yang penting kita buktikan kita itu orang-orang Cilacap." Gitu waktu itu Mas Alif ngomong ke saya. Nah, waktu itu alhamdulillah waktu itu menang lawan SCS. Waktu itu skor 2-1. 21 ya. Ya di situ langsung berita-berita ya, misalkan PSTS Cilacap kalah sama ya, Purbalingga sempat sama anak-anak Cilacap ini sebagainya gitu kan. Oke. Nah, setelah itu saya di Purbalingga balik ke Purbalingga itu belum tahu itu mau diteruskan untuk mulai kompetisi ikut Purbalingga apa enggak, itu belum tahu. Setelah kompetisi Bupati Cup itu ya. Waktu itu. Setelah itu saya diajak sama teman saya, "Min, ke Pekalongan ayo seleksi Liga 3. Persib atau Persekap?" Aku tanya gitu. Persekap. Oh iya udah, saya coba ke sana. Nah, waktu itu memang saya coba ke sana ke Pekalongan itu. Ya, alhamdulillah di situ saya lolos seleksinya. Saya di situ lolos seleksinya. Nah, itu awal kali itu pertama kali saya punya tim. Tim masuk dalam sepak bola profesional ya. Ya, belum PSSI. Masih amatir itu. Iya. Ya, tapi Liga 3 itu waktu itu. Waktu itu saya ikut Persekap Pekalongan. Persekap Pekalongan. Kabupaten Pekalongan. Setelah itu 2015 kan. Baru main setengah musim dibekukan. Liga dibekukan. Nah, Ya. waktu itu dibekukan langsung. Balik kan udah intinya pembubaran semua. Setelah itu 2016 saya dipanggil sama Mas Yaya, asisten sekarang. Iya. Ngabarin saya, "Min, ikut latihan PSTS ya." Nah, di situ saya kaget. Wah, PSTS waktu itu impian saya itu Memang PSTS. impian untuk membela tim. Iya, saya sempat masalahnya saya Lanus, Mas. Iya. Oh, berarti dulu Lanus Iya, juga saya sempat berawal Lanus. dari supporter PSS Lanus dan Ya, cuma- berharap untuk menjadi Iya. seorang pemain juga ya. Ya, intinya saya punya impian, saya inginlah saya sekarang nonton, besoknya Iya. aku ingin tonton. Itu Wah, aku ingin sempat menonton para pemain-pemain PSS bermain dan sekarang memang impiannya untuk Iya, menjadi ya itu waktu pemain PSS dan terwujud ya, ya. alhamdulillah ya, semua itu tidak nyangka sih, Mas. Iya. Semua itu tidak nyangka, saya waktu itu memang apa mungkin aku bisa di PSS. Terus dipanggil sama Mas Coach Yaya. Yahya, gimana itu prosesnya? Suruh latihan. 2016 itu, waktu itu pelatihnya Coach Aris Budi. Pak Aris Budi Nah, ya. setelah itu ikut latihan terus untuk juga waktu itu ada persiapan untuk Piala Bupati Cup Cilacap juga. Waktu itu ngeluarin 2 yang waktu itu. Oh ya, yang ada Persija bukan? Bukan, Beda lagi? Iya, itu sebelumnya. Itu waktu itu yang 2 yang ngambil yang satunya itu PSTS Selection, satunya PSTS yang itu Cilacap. Iya. Yang ngambilnya Liga 1-an itu waktu itu. Ya, yang ada Samsul Arif itu, di Mas Jimmy itu. Gunawan di Cahyo. Itu. Waktu itu saya ikutnya di yang selection. Nah, setelah itu mulai lagi Bupati Cup di Purbalingga. Saya ikut. Nah, waktu itu saya pertama kali main di Cilacap terus ngegolin, tapi itu cuma sekedar turnamen sih ya. Oh, yang Bupati Cup itu. Iya, di Purbalingga. Purbalingga. Setelah itu saya ya gimana rasanya, maksudnya Mencetak gol Iya. untuk tim kebanggaan iya, PSS. yang dimimpikan sama Iya. saya, yang saya impikan. Gol pertama untuk PSS. Ya, tapi sekedar cuma turnamen sih ya, Ya. bukan kompetisi resmi. Nah, di situ saya langsung
sama Pak Bambang waktu itu, terus saya itu masuk langsung untuk persiapan kompetisi ISCB waktu itu. Kontrak 2016. atau magang? Langsung kontrak. Kontrak Ah, langsung. langsung kontrak. Untuk kompetisi ISCB Iya, waktu itu ya. 2016. Ya. Ini selama membela tim PSCS, apa suka dan dukanya? Suka dukanya di PSS Cilacap itu pertama sukanya ya. Ya, sukanya dulu. Saya sebagai pemain putra daerah pasti saya suka. Masalahnya saya bangga intinya itu bangga, terutama bisa membela PSCS Cilacap, apalagi itu keinginan saya dari kecil, apalagi dari supporter itu aku pengen jadi pemain PSCS, pasti saya suka banget. Dan di situ banyak pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal lainnya putra daerah pastinya pengen membela PSCS Cilacap. Betul sekali. Di situ saya ya intinya tetap sebagai yang dipercaya pemain putra daerah, saya tetap bangga, tetap suka, intinya pastinya ya saya akan buktikan lah intinya. Apalagi awal karir saya di Masuk PSCS. profesional itu 2016, saya alhamdulillah itu intinya ikut bagian di PSCS Cilacap, membawa Cilacap juara Waktu itu ISCB. ISCB Ya. ya, yang final lawan PSS Sleman. Sleman, Wah, itu sangat memang sangat Ya, berkesan sekali. ya. Lawan PSS Sleman di Stadion di Jepara. Jepara ya. Di Waktu itu kan supporter Sleman mendominasi iya, stadion. semua. Kita dari Cilacap datang sana, tapi tidak Tapi nggak boleh bisa. masuk karena memang dari keamanan Jepara memang tidak mengizinkan. Ya, situ. Nah, dukanya saya ya. Dukanya itu memang di juara itu saya suka udah ya dengan juara itu, tapi dengan dukanya memang di final itu saya nggak bisa main. Kenapa? Cedera atau Cedera kenapa? waktu itu. Oh, Waktu pasti itu hamstring saya. Namun sudah setidaknya udah perjalanan dari penyisian Iya. sampai dengan final Ya, saya ngikut bagian itu. dan menjadikan saksi bahwa PSS Iya. itu juara waktu itu. Itu saya dukanya di situ. Waktu itu pengen intinya pengen bermain, bawa juara intinya ya, intinya dukanya di situ saya malah nonton di tribun gitu. Dengan di situ saya duka, saya sedih intinya. Dan yang keduanya itu waktu setelah 2017 kompetisi baru Liga 2 baru juara malah degradasi. Sempat itu. Waktu itu saya sedihnya di situ. Iya. Ya baru juara terus degradasi. Ya pasti sedih lah pastinya kan. Ya dan di situ saya apalagi terus setelah degradasi itu saya mikir lagi, yang ketiganya itu sedihnya itu udah bawa degradasi tapi nggak ikut naikin lagi. Waktu itu 2018 kan saya nggak bisa ikut Cilacap lagi mas, pindah ke PSIM Jogja. Masalah regulasi waktu itu Liga 3 kan, Cilacap ikut Liga 3 regulasi 96 waktu itu tahun 96, saya kan waktu itu 95. Oh gitu. Regulasi berarti ya. Regulasi masuk regulasi, saya nggak bisa ikut lagi di Cilacap, saya sedih kan intinya. Ya Gabung ke PSIM Jogja. saya gabung ke PSIM Jogja. Nah di situ saya sedihnya nggak bertanggung jawab lah intinya lah. Di situ saya sudah degradasi tapi nggak ikut balikin lagi ke Liga 2. Ini beban rasa gitu ya tetap maksudnya. iya. Nah di situ pun saya mikir lagi 2018 Cilacap juara Liga 2 juara 2. Waktu itu kan PSS juara 2 kan. Oh ya, Juara 18 itu Liga 3-nya juara 2. Nah, di situ saya suruh balik lagi 2019. Nah, di situ saya mikirnya ya mikir aja lah, maksudnya kan negatif saja kan maksudnya yang nggak bukannya jadi nggak enak aja, maksudnya saya udah degradasi terus tim udah naik Liga 2 balik nggak tanggung jawab gitu loh maksudnya. Ini juga sebagai klarifikasi. Kemarin sempet nih ya terdengar lah ya kalau
Mas Tumin ini dikiranya sama supporter ini kurang punya loyalitas Iya. tinggi terhadap tim PSCS. Padahal nih penuturan langsung dari Mas Tumin, gimana rasanya dia sebagai seorang pemain bahwa timnya itu degradasi dan dia tidak bisa mengangkat tim PSCS, namun ya punya kesedihan tersendiri. Ternyata inilah keluhan dari Mas Tumin ya. Ya Gitu intinya nggak enak lah, maksudnya ya takut banyak kan ada yang ngomong, wah kemarin aja bawa degradasi, sekarang naik Liga 2 balik lagi, kan banyak kan yang ngomong kayak gitu. terdengar itu. Tapi kan ya itu saya di situ masih pikir pertimbangkan lagi. Nah tapi di situ saya ya udah, saya hilangkan omongan itu, saya balik lagi. Fokus. Intinya fokus untuk tim tanah kelahiran saya. Intinya saya ingin buktikan itu. Intinya saya putra daerah yang intinya balik itu bisa yang terbaik buat Cilacap intinya. Ini untuk pemain dan tim favorit Mas Tumin nih dalam dan luar negeri. Siapa nih pemain favoritnya? Sekarang pemain dulu ya. Ya. Pemain yang saya favoritkan di dalam negeri itu Babang Pamungkas. Wah, Bambang. PP. Iya, BP. Persija. Nah, dan timnya Persija tetap. Tim favorit Ya. untuk dalam negeri Persija. Persija. Waktu itu saya suka itu pertama kali itu lihat waktu duetnya ABG. Oh, Aliudin, Aliudin, Bambang Bambang Pamungkas. Iya, Itu waktu itu. Greg Nopolo. Nah, kalau luar negeri pastinya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ya, di situ saya intinya mental dan kuatannya saya Kuatan Cristiano Ronaldo. timnya Barcelona. Barca. Banyak yang ngomong sukanya Cristiano Ronaldo kok sukanya Barcelona. Bukan Messi. Ya, ya di situ saya Cristiano Ronaldo itu karena saya individu pemain. Ya. Kalau tim Barcelona, kompakan tim. Kompakan tim Nah, dan gaya bermainnya itu Ya. ya di tim. ya itu. Liga Spanyol ya. Ya. Mas Tumin ini kan termasuk baru saja mengakhiri masa lajang lah ya, belum lama berumah tangga. Nah ini apakah dari pihak istri sendiri akan tetap support Mas Tumin jadi pemain sepak bola atau ada rencana lain? Ya masalah itu istri pasti dukung lah. Tetap dukung. Dukung pekerjaan saya itu pemain bola itu tetap dukung lah. Sebelum itu pasti udah tahu kan saya sebagai pemain bola. Kalau misalkan tetap nggak dukung, ngapain saya nikahin istri saya kayak gitu. Tetap yang utama yang support ya, karir suami ya. Intinya istri saya yang dukung, terserah saya mau tetap sepak bola atau gimana, ya terserah saya. Istri tetap mendukung intinya pastinya. Memberikan sepenuhnya lah ya beratnya semua intinya orang. support ya, intinya tentang sepak bola pasti support. Pertanyaan terakhir nih Mas Tumin, apa harapan untuk supporter PSS dan juga tim PSS Cilacap untuk kedepannya? Ya, saya harapan untuk tim, untuk saya ya, harapannya itu pasti dengannya PSCS Cilacap itu di Cilacap itu nama yang PSCS itu yang di nomor satunya warga-warga Cilacap kan, sepak bola profesional itu cuma Cilacap kan, sama PSS. ya. Ya di situ saya harapannya ya pasti pengen lah PSCS itu bisa naik Liga 1 itu Asa pasti tertinggi ya Nah, untuk- pasti itu harapannya saya. Di situ pun saya sebagai pemain pun punya keinginan seperti itu, apalagi warga-warga Cilacap kan. Iya. Nah di situ saya pasti pengen Cilacap itu lebih jaya lagi. Amin. Terus yang kedua itu Untuk supporter. supporter ya. Untuk masalah supporter itu gimana ya mas? Banyak supporter kita yang mecah intinya, bukan mecah lah intinya ya itu niatan untuk dukung PSS sama aja kan. Tapi di situ banyak STS, Lanus, Gladiator, Beda terus tribun. Denet Walia, beda-beda tribun kayak gitu kan. Ya intinya saya di situ saya berpesan, intinya pengen lah meskipun supporter kita beda-beda tribun, tapi tetap satu tujuan itu untuk PSCS, untuk dukung Support, PSCS. Nah di situ pun saya juga pengen setiap ada pertandingan PSCS itu full penuh. Saya pengen waktu saat Liga saya- Tipon. Liga Tipon itu saya masih Lanus. Seperti itu ya pengen. Saya Kembalikan. iya, saya pengen waktu saya masih jadi Lanus banyak full tribun gitu. Jadi
saya sekarang jadi pemain pun apa ya, jadi lebih semangat gitu Mas. Pasti lebih semangat. Intinya ada motivasi, wah supporter penuh. Intinya pengen buktikan menang lah depan supporter kita. Intinya gitu. Harapannya pengen pokoknya supporter PSS Cilacap Tetap kompak. itu kompak, solid dan bisa full stadion Iya. seperti zaman dulu Liga ya, Tipon Liga itu. Tipon itu ya, bisa Iya. kompak lagi seperti dulu ya. Mas Tumi ini terima kasih banget atas waktu dan tempatnya ya. Ini sebagai bentuk terima kasih kami dari channel Mister Gawang, ini ada oleh-oleh dari kami, ada topi dan juga kaos. Silakan diterima. Oke, saya terima ya. Dengan oleh-oleh ini saya berterima kasih kepada Mister Gawang. Channel Mister Gawang, Ya, betul. pastinya semoga dengan channel ini semoga lebih kedepannya lebih jaya pastinya, Amin, amin. lebih banyak Memberikan info-info tentang PSCS apalagi itu pasti semoga tetap jaya lah pastinya. Amin, terima kasih Ya. sekali lagi. Ya demikianlah tadi diskusi kita bersama pemain PSS Arif Yulianto atau Tumin. Jangan lupa tetap tonton channel Mister Gawang. Terima kasih. Wassalamualaikum.